Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Oke, coba tengok kanan kirinya. Siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Tidak. Berarti semuanya masuk. Alhamdulillah, sekarang lengkap ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Attention please. Hey. Before to study, let's pray together. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku ya Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. I testify that Allah is my Lord, and I testify that Islam is my religion, and I testify that Muhammad is the prophet and messenger of Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah pemahamanku. Amin. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menciptakan rasa nasionalisme kita dan menumbuhkannya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dirjen boleh silakan maju ke depan. Untuk yang lain silakan berdiri. Gak usah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Silakan boleh duduk kembali. Oke, ya. Jiwa nasionalis itu harus kita tanam sejak dini. Apa? Agar perjuangan bangsa Indonesia tidak sia-sia. Oke. Selanjutnya, sekarang kita ice breaking dulu sebelum kita fokus nanti untuk memasuki pembelajaran. Sudah siap untuk ice breaking? Sudah. Mau duduk atau berdiri? Berdiri. Oke, silakan berdiri, kita ice breaking bersama kita selanjutnya. Silakan perhatikan instruksi yang ada di layar ya. Kita ikuti bersama. Nah, masih ada. Lanjut lagi. Ya, bunyinya serem ya. Nah, ayo gerakan semua badannya. Hitung-hitung kita olahraga pagi-pagi ya. Ya. Jauh. Yang bawah. Kita ke kelas yang bawah ya. Yang bawah ya. Oh, gitu. Oke. Gimana? Terus? Masih semangat? Buat lanjutin pelajaran? Oke. Sekarang kita mulai masuk ke pembelajarannya. Untuk saat ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang mesin cerdas dan non cerdas dalam era globalisasi, ya. Oke, tadi kita sudah berdoa menyembelih Indonesia Raya dan tes bikin. Sekarang untuk tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, Ibu berharap siswa dapat membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas, ya. Terus siswa dapat memahami struktur dan ciri kebahasaan, teks eksplanasi. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan pengaruh mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari globalisasi teknologi. Seperti itu. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu mau tanya. Di sini ada dua gambar. Apa perbedaan dari dua gambar ini? Ada yang mau menjawab? Apa perbedaannya? Dan apa hubungannya dengan kecerdasan artifisial yang kita bahas tadi? Yang mana yang mesin cerdas dan mana yang mesin non cerdas? Ada yang bisa membedakan? Silakan, tidak usah ragu-ragu, angkat tangannya. Boleh. Ya, mesin cerdas dan non cerdas, perbedaannya itu. Terus yang mana yang menunjukkan mesin cerdas dan yang mana yang menunjukkan mesin non cerdas? Oke, boleh? Yang cerdas Google Translate, Yes. yang cerdas kipas. Yang non cerdasnya adalah Kipas. kipas dan yang cerdasnya
Google Translate. Oke. Good job. Berikan tepuk tangan untuk perbedaan dari dua gambar ini yaitu yang satu adalah mesin cerdas, yang satu adalah termasuk contoh mesin non cerdas. Apa sih itu? Nanti kita bahas berikutnya ya. Kita masuk dulu ke materi tentang teks eksplanasi. Nanti kita sambungkan dengan mesin cerdas dan non cerdas. Oke, untuk teks eksplanasi sendiri pengertiannya itu adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena ya. Jadi teks eksplanasi itu isinya tentang menceritakan suatu kejadian, tentang fenomena, berisi biasanya berisi fakta ya, bersifat fakta dia. Kita lihat dari tujuannya. Tujuan teks eksplanasi itu menjelaskan proses atau urutan kejadian dari suatu fenomena ya. Jadi isinya itu pasti berurutan dari awal sampai akhir. Ada sebab, ada akibat. Kalau teks eksplanasi itu seperti itu. Terus memberikan pemahaman yang jelas dan memberikan informasi. Isinya pasti tentang informasi. Untuk struktur teks eksplanasi tersendiri, yang pertama itu adalah pernyataan umum. Ya, pernyataan umum adalah identifikasi fenomena. Biasanya dia berisi tentang hal apa yang mau dibahas dalam teks tersebut ya. Yang berikutnya itu deretan penjelas, yaitu urutan sebab akibat. Dia menjelaskan apa yang sudah dinyatakan di pernyataan umum itu. Yang terakhir adalah interpretasi, yaitu penutup atau kesimpulan. Biasanya ada di paragraf paling akhir gitu ya. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu faktual, artinya bersifat fakta. Isinya pasti tentang fakta suatu kejadian ya. Terus informatif, memberikan informasi yang konkret seperti itu. Keilmuan, isinya yang tentang kejadian yang nyata dan merupakan ilmu yang bisa kita ambil gitu. Dan menggunakan konjungsi kausalitas dan waktu. Artinya konjungsi itu kan kata hubung, ada bagaimana, jadi ada sebab dan ada akibat gitu ya. Dan menjelaskan tentang waktu kapan terjadinya. Terus menggunakan kalimat pasif. Kita lihat contohnya di sini. Kita lihat contohnya dari yang pernyataan umum. Pernyataan umumnya berbunyi, globalisasi teknologi membuat banyak teknologi hadir dalam kehidupan manusia. Secara umum mesin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Oke, itu berarti kan pembahasan utamanya kita mau ngebahas tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Itu pernyataan umumnya. Di pernyataan umum ini kita bisa jelasin nih apa sih mesin cerdas, apa sih mesin non cerdas. Nah, adanya pembahasan itu ada di deretan penjelas. Jadi ada deretan penjelas itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan mesin non cerdas, apa yang dimaksud dengan mesin cerdas. Nah, itu bisa dilihat di paragraf kedua di deretan penjelas. Mesin non cerdas hanya dapat bekerja sesuai perintah. Contohnya, kipas angin yang hanya menyala atau mati ketika kita tekan tombolnya. Kalau nggak kita tekan, jangan ditekan dulu deh. Kalau misalnya kita nggak, kabelnya nggak kita colokin itu, nyala nggak? Bisa nggak dia nyolok kabel sendiri? Bisa nggak dia mencet tombolnya sendiri? Jadi tanpa bantuan manusia dia tidak akan berfungsi. Jadi dia tidak akan bisa berfungsi tanpa bantuan manusia seperti itu. Itu namanya mesin non cerdas. Ada lagi mesin cerdas. Itu mesin cerdas dapat menganalisis data dan mengambil keputusan. Contohnya aplikasi penerjemah otomatis seperti Google Translate ya. Kita cuma tinggal ngetik satu kata aja, dia sudah tahu maksudnya kita mau minta penjelasan atau kita mau tahu artinya apa. Misalkan kalian nulis bahasa Arab, kalian mau tahu bahasa Indonesianya apa, otomatis keluar nggak? Kalau perintahnya jelas otomatis keluar. Oke, contoh lain dari mesin cerdas apalagi yang pernah kalian pakai? Yang pernah kalian pakai? Hah? Gemini, betul, Gemini. Bisa. Sering buat kerjain PR ya. ChatGPT kerjain PR juga. Apa? Cici, betul ya. Banyak ya sekarang, banyak aplikasi cerdas yang bisa membantu kita. Apa? Cici apa tuh? Yang apa ya, logo paus gitu. Oh iya, betul, ada. Oke, udah sering pakai berarti dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, berarti sudah paham apa yang dimaksud dengan mesin
cerdas. Tapi kalau misalnya kita ngetik di mesin cerdas, kuncinya nggak benar, kira-kira keluarnya benar nggak? Jadi kalau di mesin cerdas juga dia tetap harus menggunakan data yang benar. Kalau kita ngetik datanya benar nih, jelas, kita mau minta apa pengertian teks eksplanasi, pasti langsung keluar semua. Coba kalau kalian tulisnya cuma eksplanasi doang, kira-kira keluar semua apa enggak? Enggak ya, seperti itu. Nah, di bagian penutup itu adalah tentang kesimpulan. Kesimpulannya, dengan memahami perbedaan mesin cerdas dan non cerdas, kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi global untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi bisa dimanfaatkan ya, tapi jangan sampai kecanduan. Oke, berikutnya tentang kayak tadi kita hubungkan dengan pembahasan yang awal tentang kipas angin dan Google Translate. Dalam memahami materi mesin cerdas, tadi pengertiannya sudah ada, pengertiannya mampu belajar dan mengambil keputusan berdasarkan data. Contoh mesin cerdas adalah Google Translate, chatbot, mobil tanpa supir, voice assistant, atau seperti yang kalian sebutkan tadi ya, yang sudah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi mesin non cerdas, yaitu hanya bisa melakukan tugas tertentu sesuai perintah manusia, seperti kipas angin, blender, kalkulator. Ada lagi nggak? AC. Terus mesin cuci, magicom. Banyak ya. Berarti di rumah banyak ya mesin non cerdas ya. Itu termasuk kecerdasan artifisial, cuma kita nggak tahu aja. Karena dia termasuk mesin non cerdas yang bisa berfungsi hanya dengan bantuan manusia, seperti itu. Oke, sekarang ada pertanyaan atau tidak sampai sini? Silakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, itu tentang sesi diskusi. Nggak ada yang ditanyakan? Cukup? Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Kalau mau bertanya nggak apa-apa, nggak usah ragu. Silakan. Cukup? Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi. Oh, dampaknya dulu. Ada dampak positif dan negatif. Ya, seperti bilang tadi, keduanya pasti memiliki dampak. Dampak positifnya itu pekerjaan jadi lebih cepat, akses informasi global. Jadi kita tahu nih informasi dari mana aja nih, dari luar Indonesia pun kita tahu informasinya lebih cepat ya kan, dengan adanya teknologi dan komunikasi lintas negara ya, jadi lebih mudah. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu ketergantungan. Kadang anak sekarang kalau udah main gadget nih, apaan sholat? Langsung sholat nggak? Pasti jawabannya ya, tar dulu. Apaan tadi? Tar dulu. Ya nggak? Gitu nggak? Iya. Itu namanya sudah ketergantungan. Kecanduan juga nggak boleh ya. Nggak boleh sampai melupakan kewajiban dan tugas utama kita sebagai manusia. Betul. Terus ada kurang interaksi sosial, jadi karena keseringan main gadget nih, jadi malas ketemu orang. Ya udah, orang bisa telepon kok, bisa chat kok, ngapain harus ketemu langsung? Jadi kerjaannya cuma di kamar aja, scroll TikTok, main game, ya nggak? Jadi mau keluar, main sana ya, main yuk. Gak, males, panas, capek, ini di rumah main game. Betul? Begitu nggak? Ya, gitu ya. Ya kan? Terus perubahan pola hidup, itu yang tadinya biasanya kita interaksi keluar, karena udah kecanduan, ketergantungan sama gadget, sama teknologi, kita stuck di dalam rumah, nggak mau kemana-mana, nggak mau keluar. Pola hidupnya juga berubah. Oke, lanjut kita ke diskusi. Karena kalian sudah terbagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok akan ibu berikan LKPD-nya atau di satu lagi di sana. Oke, di LKPD ini bisa kalian lihat, kalian diminta soal yang pertama itu mengelompokkan ya, mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Cukup ditulis angkanya saja. Di situ di bawah gambarnya sudah ada angkanya. Angka berapa saja yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Lalu di lembar kedua silakan tuliskan dampak positif dan negatif dari penggunaan alat tersebut atau dari hal yang tadi kita jelaskan. Tadi ada ya. Oke, silakan berdiskusi. Jika sudah selesai nanti
Setiap kelompok maju untuk presentasi. Oke, di LKPD ini bisa kalian lihat, kalian diminta soal pertama itu mengelompokkan. Ditulis katanya saja. TikTok kan bisa juga cari informasi. Iya, memang aku juga. Kalau nggak satu-satu secara global saja, dampaknya secara global saja, nggak usah bukan per alatnya, kamu dampak secara global aja. Positif dan negatifnya, ya dua-duanya. Dampak positif dan negatifnya secara. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Itu silakan maju ke kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Satu. Oke, silakan kelompok satu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu LKPD Bahasa Indonesia tentang Artificial Intelligence. Mesin cerdas adalah nomor 2. Nomor 1 adalah mesin kipas. Kipas termasuk mesin non cerdas. Nomor 2 Google Maps dari mesin cerdas. Tapi ya, searching dari mesin cerdas. Warmat mesin non cerdas. TikTok cerdas. Google mesin non cerdas. WhatsApp mesin cerdas. YouTube mesin cerdas. Telepon mesin non cerdas. Dan komputer mesin non cerdas. Dan juga ini kita sampaikan dampak positif dan dampak negatifnya dari penggunaan alat-alat di atas. Dampak positifnya adalah nomor 1, pekerjaan lebih cepat. 2, akses informasi global. 3, komunikasi lintas negara. Dan dampak negatifnya adalah 1, ketergantungan. 2, perubahan pola hidup. Dan 3, kurangnya interaksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan boleh. Kayaknya pakai Oke, selanjutnya sekarang kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Belum. Kelompok 3? Oke, silakan kelompok 2 maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD Bahasa Indonesia. Ayo bawa bapak. Yang termasuk mesin cerdas dan cerdasnya dulu, silakan dijelaskan. Yang kencang, Bi. Ya. Mesin cerdas dan non cerdas
yang terdapat gambar berikut adalah pertama, cerdas. Google Maps, searching, aplikasi sosial media, YouTube dan lain-lain. Mesin yang cerdas yang sering ditemukan di kita adalah kipas, kalkulator, sport, dan lain-lain. Dampak positif penggunaan mesin cerdas adalah mempermudahkan pekerjaan. Apa saja menjadi mudah diadaptasi, melakukan apa saja menjadi gampang karena berbasis AI. Dampak negatif dalam penggunaan mesin cerdas adalah ketergantungan, kurangnya komunikasi menjadi rumit. Sekian dari presentasi dari kelompok 1-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut hasil diskusi kami yang merupakan mesin cerdas adalah Google Maps, Google Search, aplikasi TikTok, aplikasi WhatsApp, aplikasi YouTube, dan berikut juga mesin cerdas. Berikut dan termasuk mesin cerdas adalah kipas, kalkulator, kulkas, kompor, dan lain-lain. Dampak positif mesin cerdas adalah 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat dilakukan. 2. Akses informasi global. 3. Komunikasi dengan saudara. Dampak negatif mesin cerdas adalah ketergantungan. 2. Kurang interaksi sosial. 3. Perubahan pola hidup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil presentasi LKPD Bahasa Indonesia. Mesin cerdas yang Ayo ini dong suaranya. Yang keras suaranya siapa? Mesin cerdas. Ya, iya. Jadi beberapa mesin cerdas yang harus cerdas. Kipas, Google Maps, search, kalkulator, TikTok, kulkas, WhatsApp, YouTube, kompor, dan pembersih lantai. mesin cerdas terdiri dari Google Maps, Google Search, TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Dan Mesin yang cerdas terdiri dari kipas angin, kalkulator, kulkas, WhatsApp, kompor, dan kompor. Dampak positif dari Google Search adalah dapat mencari informasi dan pekerjaan lebih cepat. Contoh positif dari Google Maps adalah dapat mencari daerah atau lokasi dengan lebih mudah. YouTube dapat mencari informasi, video edukasi, hiburan, dan lain-lain. TikTok dapat menonton hiburan. Kulkas dapat meminum atau memakan yang dingin. WhatsApp dapat berkomunikasi antar negara atau daerah. Kalkulator dapat memudahkan seseorang menghitung. Kompor memudahkan orang memasak. Pembersih dapat memudahkan membersihkan rumah. Kipas dapat memudahkan mengolah. Dampak negatif Google Search dapat mengurangi pemikiran saat mencari suatu informasi. Google Maps dapat tersesat karena kurang sinyal. YouTube dapat kecanduan atau menonton yang harus tidak boleh.
TikTok dapat kecanduan dan dapat kurangnya komunikasi terhadap lingkungan. Lukas dapat menyakiti tangan jika memegang es terlalu lama. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa sekali ya presentasi yang sudah kalian sampaikan. Ibu anggap kalian sudah sangat memahaminya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mesin cerdas hanya bekerja sesuai perintah manusia ya, dan tidak dapat belajar sendiri. Mesin cerdas dapat menganalisis data dan mengambil keputusan sehingga banyak membantu kehidupan manusia di era globalisasi. Untuk struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, deretan penjelas dan penutup. Kita akhir, globalisasi teknologi membawa dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Oke, Ibu mau nanya gimana perasaannya hari ini? Emosi mana yang mau kalian pilih? 1, 2, atau 3? Satu. Senang belajar dengan Ibu? Senang. Ya. Oke, terakhir itu ingat, kalian harus mengingat ini. Mesin boleh cerdas, tapi manusia lebih cerdas dan bijaksana menggunakannya. Gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, dan membantu orang lain, bukan untuk bermalas-malasan. Jadilah generasi yang melek teknologi, kreatif, dan bertanggung jawab. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.